Halo adik-adik, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Ikuti terus videonya dan jangan lupa like dan subscribe. Cobalah kalian amati tanah yang ada di sekitar kalian. Mungkin kalian akan menemui cacing, semut, kecoa, dan sebagainya. Selain itu, ternyata di dalam tanah terdapat miliaran bakteri. Mereka dapat hidup di dalam tanah karena tanah menyediakan berbagai zat makanan yang mereka butuhkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tanah berperan sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Pernahkah kalian jogging di pagi hari? Di manakah biasanya kalian jogging? Berolahraga biasanya dilaksanakan di lapangan yang berupa lapangan rumput. Berbagai aktivitas manusia seperti berolahraga, bermain kelereng, dan berjalan-jalan dilakukan di atas tanah. Rumah manusia juga dibangun di atas tanah. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan. Berbagai macam barang kerajinan dan perabotan rumah tangga juga banyak dibuat dari tanah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanah berperan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tahukah kamu di manakah sumber air berada? Sumber air utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita bisa membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter untuk memperoleh air tanah. Tentunya kamu sudah tidak asing lagi dengan sumur, bukan? Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Air bersih yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak oleh masyarakat. Itu artinya, tanah berperan sebagai penyedia dan penyaring air. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air. Air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk ke tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Oleh karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati akan diurai menjadi materi anorganik. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut mineral tanah. Materi anorganik dan mineral yang ada di tanah inilah yang disebut dengan zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Bakteri-bakteri pengurai polutan. Di dalam tanah banyak terdapat bakteri-bakteri yang menguraikan polutan sehingga tidak membahayakan lingkungan. Contohnya adalah tetra-amido microcyclic ligand activator atau TAML. Bakteri ini bekerja sama dengan hidrogen peroksida
mampu meniru kerja enzim tubuh manusia untuk mengurai toksin yang berbahaya seperti pestisida, pewarna tekstil, dan deterjen. Geobacter atau bakteri super pemakan uranium dengan antena nano. Geobacter dapat mengubah limbah uranium terlarut yang sangat berbahaya dan mencemari lingkungan menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Serratia marcescens, bakteri pemakan minyak bumi. Senyawa hidrokarbon yang telah menjadi butiran-butiran emulsi akan dikerumuni oleh bakteri hidrokarboniklastik yang kemudian melepaskan enzim lipase. Enzim ini memiliki kemampuan lipolitik, kemampuan untuk menghidrolisis lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil akhir dari proses degradasi senyawa hidrokarbon tersebut adalah senyawa H2O dan karbon dioksida yang aman bagi lingkungan sekitar. Organisme tanah berperan sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di dalam tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Polutan-polutan tersebut tidak menyebabkan polusi bertambah parah. Organisme tanah berperan sebagai pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan dimangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Organisme tanah memberi pengaruh pada tekstur tanah. Coba perhatikan tanah di sekitarmu. Apa saja jenis tanah yang ada di sekitarmu? Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat digolongkan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Misalnya rayap, kumbang, dan cacing. Organisme tanah sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi satu gumpalan. Butiran-butiran tanah direkatkan oleh suatu zat perekat sebagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Keberadaan jamur dan tanah juga mampu membantu pertumbuhan kumpulan tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah.
Pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Sekian dan terima kasih. Pesan saya, jaga lingkungan kita agar tetap lestari sehingga dapat memberikan manfaat untuk kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.